Hai Taurus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang rezekimu di bulan April ini. Kira-kira rezekimu dalam bentuk cinta, karir maupun keuangan, tapi salah satunya pasti akan resonate ya. Jadi afirmasikan aja yang positif ya, semoga itu bakal terjadi, amin, terjabah ya. Kalau ingin personal reading silahkan kontak saya. Mau tanya-tanya soal karir, cinta maupun keuangan dan magic, silahkan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, karena masalah pribadi aman di sini. Bagi saya, orang penting atau orang biasa tetap saja penting. Jadi masalah privasi Anda, mau pribadi apapun, silahkan dicurhatkan untuk kita cari titik temunya, solusinya ya. Kemudian untuk konsultasinya berbiaya ya. Silakan kontak, tanya-tanya dulu harganya. Kalau sudah siap baru silakan kita buka kartu untuk kalian secara pribadi ya. Kalau belum siap jangan dulu, asal tahu aja dulu tentang ketentuan atau persyaratannya ya. Oke, mari kita baca tentang rezekimu di bulan April. Duhai Taurus. Wah, bagus nih. Kamu ini makin spiritual. Kita minta dari Love Oracle. Wah, ada abundance. Ada butterfly. Wah, asik. Minta satu dari Romance Angels. Dan kita minta kartu intuisi 3 kartu intuisi untuk kalian. 1 2 3. Dan minta lagi bantuan kartu kecil, kartu mungil dari toples ajaib ini untuk membantu keakuratan pembacaan saya. 1 2 3. Bentar, atur dulu guys. Tantangan hidupmu adalah gesekan untuk memoles berlian. Wah, keren. Leluhurmu selalu ada. Wah, kamu dilindungi dong. Komitmen, ada komitmen. Cocok. Oke, mari kita baca ya. Beberapa dari kalian ini berdealing dengan orang yang toksik, orang yang manipulatif, orang yang hianat, orang yang sirik ya sama kalian ya. Ada kompetisi-kompetisi yang negatif ya. Kemudian makanya kalian di sini lebih cenderung menarik diri dari hubungan, relasi, hubungan pertemanan, hubungan percintaan atau hubungan kerja yang toksik tuh. Kalian sering menarik diri, kalian lebih mengadakan evaluasi dan spiritual, pendalaman spiritual ya. Karena ada juga energi-energi yang gak enak di sini, gak sedap, energi hitam, yaitu energi magic juga yang dimainkan oleh orang-orang yang julid, orang-orang yang sirik sama kamu ya. Orang-orang yang sering jutek sama kamu itu sebenarnya mereka sirik ya. Itu orang-orang yang mengecewakan, itu manipulatif ya, tidak sesuai ekspektasi, ya itu berarti mereka memang manipulatif. Oke, makanya wajar ya kalau kalian sudah menarik diri dari pertemanan, itu bagus, dan kalian lebih fokus sama spiritual, itu bagus supaya melindungi diri kan. Kemudian saya lihat di sini banyak yang sirik sama kalian ya.
Tapi akhirnya karena spiritualitas kalian ini ya, kalian selalu fokus sama karir dan kebahagiaan diri ya, kalian lebih peduli sama kebahagiaan diri, tidak peduli dengan apa kata orang, tidak mau didistrak. Kalian juga senantiasa melindungi diri dengan spiritualitas, kalian lebih menarik diri untuk ke hal-hal yang positif aja. Makanya akhirnya karir kalian ini akan perjuangan kalian ini akan tertolerir gitu ya. Kerumitan akan menjadi kemudahan ya. Kalian tuh ada leluhur ya, kalian punya penjaga, punya pelindung. Ini ada leluhurmu selalu ada. Jadi makanya orang-orang toksik itu, snack itu ya, orang-orang yang beracun itu nggak bisa untuk menjatuhkan kamu. Mereka hanya bisa julid, tapi mereka nggak berdaya untuk menjatuhkan kamu. Apalagi kalau kamu sering spiritual ya, sering menjaga ibadahmu gitu, dan positive thinking ya. Nah, dan ujian-ujian berat yang kamu hadapi dalam hidup ini sebenarnya adalah tantangan hidupmu ya, yang akan memoles berlian. Sebenarnya kamu sedang memoles berlian ketika kamu memasuki fase yang paling rumit dalam hidup kamu itu. Jadi jangan putus asa ya. Kemudian akan ada kerjasama yang baik, ada hubungan yang berkomitmen ya, ada ACC ya. Proyek kamu akan di ACC ya, planning kamu akan menjanjikan ke depan ya, akan ada pencapaian yang akan ya, ada sebuah hadiah yang akan kamu dapatin, membuat kamu akan merasa bahagia di sini ya. Ada abundance ya, kamu akan menikmati kebebasan, kamu akan lebih positive thinking ya, kamu akan mendapatkan manifestasi ya. Apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan, apa yang kamu kerja perjuangkan akan kamu dapat hasilnya ya. Ada kemakmuran, ada ini ada pencapaian yang luar biasa di sini ya, dan ada perubahan ya, transformasi, perubahan kehidupan. Kamu masuk ke next fase ya, fase hidup, fase berikut yang lebih baik ya. Ada keberlimpahan, ada ya, ini secara finansial kamu akan terjamin ya. Kemudian secara karir juga kamu akan mendapatkan posisi yang sesuai dambaan kamu selama ini, yang kamu harapkan, yang kamu perjuangkan dan kamu fokuskan selama ini. Ada sebuah komitmen yang kuat ya, ada sebuah perjanjian atau penerimaan atau ACC dalam proyek kamu ya. Kemudian dalam cinta, kalau dalam hubungan kamu dengan orang-orang toksik itu, kamu akan bebas, kamu akan lebih kuat di sini untuk melindungi diri. Karena kalau kamu dengarkan intuisi kamu lebih spiritual ya, menjaga ketat ibadah kamu, dan yaitu kamu akan semakin dilindungi oleh leluhur kamu. Jadi yaitu orang-orang yang toksik, orang-orang yang sirik, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang jiwanya hianat bertopeng, itu kan kamu mudah untuk deteksi gitu. Jadi kamu bisa mempersiapkan diri untuk memproteksi, membuat batasan, membuat ya benteng yang sangat kuat di sini. Jadi mereka nggak sebebas kemarin untuk menjolimi kamu lagi gitu ya. Nah, karena ini sudah berubah, kamu sudah masuk ke fase baru di mana kamu akan semakin kokoh, semakin lihai, semakin lincah dan berani, serta mentalmu akan kuat ya, karena kamu sudah membuktikan diri bahwa ternyata perjuanganku dalam spiritual akhirnya melindungiku, ternyata leluhurku semakin dekat denganku. Itu artinya kamu berhasil menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga leluhurmu selalu ada untukmu gitu ya. Kamu berhasil melewati fase-fase ujian ya, untuk membayar karma ya. Selama pembayaran karma itu kamu sabar banget ya, kamu kuat banget ya. Makanya leluhur kamu akhirnya bahagia juga, ikut bahagia, karena mereka bisa selalu mendampingi kamu ya, itu karena kamu sudah berhasil membayar karma buruk mereka gitu. Jadi kamu akan dilindungi ya. Kalau dalam hal cinta,
energi kebahagiaan yang kamu dapatin dari keberhasilan finansial karir ini ya akan membawa energi positif yang menarik hubungan yang baik antara kamu dengan pasangan kamu atau orang-orang baik, orang-orang yang tulus ya. Ini ada di School Bidewan, kamu akan mendapatkan pencarian terakhirmu yaitu jodoh kamu. Bisa berasal dari masa lalu, ini ada reconciliation ya. Kamu akan kembali bersatu dengan orang lama, orang yang sedang break sama kamu ya, karena akhirnya dia sadar bahwa kamu satu-satunya yang terbaik daripada yang lain. Dan kamu yang sudah pacaran, yang masih mencari cinta, kamu akan bertemu dengan orang yang benar-benar serius ingin langsung ke jenjang pernikahan ya. Ini orang mungkin pernah kamu kenal di masa lalu, entahlah, tapi yang jelas ada hubungan masa lalu antara kamu dengan mungkin leluhurmu dengan leluhur dia gitu ya. Dan untuk kalian yang sudah menikah akan ada penyatuan kembali, akan rekonsiliasi. Jadi walaupun dia sudah ngular-ngular kemana-mana, mengular-ular ya, walaupun dia sudah tertoksik ya sama cinta segitiga atau pengaruh keluarga ya, tetapi akhirnya dia sadar ketika kamu tidak lagi fokus pada hal-hal yang dramatis, tidak lagi fokus pada pada dia yang toksik ya. Akhirnya kamu ya kamu sudah berubah. Sekarang kamu sudah lebih cerah ceria, lebih happy dengan diri sendiri, bisa membahagiakan diri sendiri. Kamu sudah berkelimpahan, punya rezeki yang menjamin hidupmu ya. Kamu sudah bertransformasi, cahaya aura kamu makin terpancar ya, karena ini spiritual juga ya. Sehingga mau nggak mau ya dia tetap akan kembali padamu dan melepaskan penggoda-penggoda ya. Dia akan lebih memprioritaskan kamu. Nantinya ada hubungan yang harmonis ke depan ya. Ini ada pesan semesta, buatlah hidupmu unik tanpa terdistraksi oleh kebisingan eksternal ya. Tetaplah produktif. Nah, ini pesan semesta adalah buatlah hidup kamu tuh unik tanpa terdistraksi oleh kebisingan eksternal. Jadi apapun yang dikatakan orang, apapun drama-drama dari luar sana yang terjadi, jangan terdistraksi, jangan terpengaruh. Apapun kata orang, pendapat orang, apapun pandangan orang, whatever, terserah, pokoknya bodoh amat ya. Gak usah terpengaruh, gak usah merasa ya gak usah terhasut dan gak usah pesimis lah ya. Jangan baper ya, karena perbuatan mereka akan ditelan sendiri. Jangan kamu yang telan. Masa mereka melempar batu kamu sambut sih? Kamu kok sambut dengan kepala kamu kan? Itu perbuatan yang bodoh ya. Perbuatan yang merugikan diri sendiri. Jadi menghindar, buat batasan, dan gak usah dekat-dekat sama orang-orang yang toksik. Gak usah pedulikan dan gak usah dengerin gitu ya. Tetap produktif berarti tetaplah fokus ke karir dan keuangan kamu aja, karena nantinya itulah yang akan membawa hasil untuk membahagiakan dirimu, bukan dari perkataan orang ya. Percuma kita dengar yang positif aja, ambil baiknya aja, dan kita tetap fokus pada perjuangan kita untuk masa depan yang lebih baik ya, daripada kita baper sama sikap-sikap mereka. Kita akan mandek seperti mereka ya. Kemudian ada pesan semesta lagi, teruslah temukan dirimu di versi terbaru. Ada yang harus kau tunjukkan dengan percaya diri. Nah, teruslah berinovasi ya. Ini pesan semesta tuh, kamu tetaplah berinovasi ya. Teruslah temukan dirimu yang baru di versi terbaru gitu ya. Karena ada yang harus kamu tunjukkan dengan percaya diri. Orang-orang yang toksik ini perlu diberikan pelajaran dengan pembuktian dirimu yang berhasil gitu. Akhirnya kamu berhasil mencapai kesuksesan. Ya, akhirnya kamu mereka tuh akan sadar bahwa selama ini perjuangan mereka untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kamu baik secara langsung maupun secara magic ya, itu ternyata sia-sia aja ya. Itu karena kamu sudah dilindungi oleh semesta dan leluhur kamu ya.
dan kamu sudah didukung oleh semesta untuk nantinya satu saat kamu akan menunjukkan ternyata kamu tidak sebodoh yang mereka pikirkan, kamu tidak selemah itu, dan kamu akhirnya berhasil dong ya. Enak aja. Enak aja mau memanipulasi gue, enak aja mau mendistrak gue. Emang gue selemah itu. Nanti kamu akan berkata gitu ya. Kamu akan lebih percaya diri dengan keberhasilan kamu ini ya. Kemudian ada pesan semesta lagi, sebatang emas pun kan terlepas dari genggaman, ulat pun lolos melalui celah, pemilikmu diam namun tak lengah. Ini tuh kayak sekalipun seseorang itu yang menjadi lawan kamu atau merendahkan kamu itu mereka orang yang kaya raya ya, orang yang terkenal atau orang yang lebih tinggi dari kamu ya, suatu saat mereka juga akan jatuh, mereka akan berada di bawah ya. Dan kamu yang dipandang rendah ya, ulat pun lolos melalui celah, kamu yang dipandang kecil ya, orang kecil, tetap akan mendapatkan jalan keluar untuk menjadi besar ya. Karena apa? Karena pemilikmu diam tapi tidak lengah. Pemilik yaitu Tuhan. Tuhan itu tidak lengah, tidak pernah lengah memperhatikan umatnya ya, mana yang pantas. Karena Tuhan itu pemilik dan penguasa, bisa saja membolak-balikan kenyataan ya, membolak-balikan kehidupan ini sesuai keinginannya. Apabila kita tidak kita angkuh, apabila kita merendahkan orang, kita menganggap diri kita yang lebih baik, lebih hebat, ya kita akan jatuh suatu saat ya. Dan karena ya pemilik selalu ya, Tuhan selalu memperhatikan kita dan tahu apa yang ada di hati dan pikiran kita serta tindak tanduk kita di dunia ini ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Tuhan tuh memang diam tapi tidak lengah, tidak lepas dari pantauannya kepada kita. Jadi kalau kamu tetap fokus untuk berjuang, tetap positive thinking, tetap tulus, ikhlas ya, maka kamu akan mendapatkan hadiah. Kamu akan menjadi besar daripada orang-orang yang menganggap kamu kecil tadi. Seperti itu ya. Kemudian ya ini, karena nantinya kamu akan mendapatkan hasil yang besar seharga berlian gitu ya. Kamu akan menjadi orang yang berharga gitu ya, dan kamu akan selalu dilindungi oleh para leluhurmu, dan kamu akan mendapatkan kerjasama yang menjamin masa depan, kerjasama yang benar-benar berkepanjangan ya, bahkan abadi. Oke. Kemudian kita cek untuk inisial kalian yang bakal mengalami ini. Anakku sudah nangis, bentar ya. Kita cek inisial kalian yang bakal mengalami ini. Aku sudah bangun ya. Inisial ada Y. Ini bisa inisial kamu, bisa inisial D juga ya. Oke, kita lanjut ya. Inisial ini ya. Ini inisialnya ada Y, ada Q, ada L, D ya, D, ada A, di screenshot dan dibesarin ya supaya jelas. Ada X itu mantan ya, atau orang masa lalu, balik lagi. Ada M, ada I, ada C, ada R, ada N, ada S, ada H, ada P, ada T, ada J, dan ada E. Kemudian untuk angka tanggal lahir dan usia serta angka keberuntungan. Mari kita kocok dulu ya. Kalau di atas 17 itu masuk ke usia, kalau di bawah 31 itu masuk ke tanggal lahir. Dan juga kedua-duanya masuk ke angka keberuntungan. Kalau angka 1 nggak masuk ke angka keberuntungan ya, tapi kalau
11 gitu kan, angka double kan, angka kembar. Nah, kalau kamu sering ngelihat angka kembar itu berarti angka keberuntungan. Terlagi kamu akan masuk ke fase baru atau fase keberuntungan, fase kerezekian. Ya, jadi ini tentang angka. Ada 8, ada 5, ini tanggal lahir ya. 14, 55, 55 ini usia ya. 60 juga usia. 18 tanggal lahir, 4, 21, 12, 13, 45 usia ya. 25. Oh, digeserin sedikit ya. Oke, 25, 40, 50, 7, 49, 70, 26, 17, 6, 39, dan 10. Oke, ada K 29 ini ada. Jadi kalau ada yang punya usia tanggal lahir ya, 8, 5, 14 ya, 18, 4, 21, 12, 13, 29, 10, 6, 17, 26 ya, tanggal lahir itu ya. 7 ya, 25. Oke, tapi kalau usia itu 70, 55, 60, 45, 40, 50, 49, 39 ya, pokoknya dari 17 ke atas ya, berarti 18 itu usia ya. 18, ini 17 ada ya, 17, 18, 26 ya, 21 ada ya. Kemudian kalau untuk angka kembar atau angka keberuntungan ada di sini. Kalau kalian sering melihat angka-angka seperti ini, 55, 60, 60 ya, 555, 60, 60 berulang-ulang kali, berarti itu tanda kalian akan sudah dekat dengan pencapaian kalian dalam karir, cinta maupun keuangan ya. 55, 60, 45, 55, 60, 60 ya, 45, 45, 25, 25, khusus dua angka ini ya. 40, 40, 50, 50, 12, 12, 21, 21, 18, 18, 17, 17, 14, 14, 29, 29, 10, 10, 13, 13 ya. 4 ya gitu. Oke, 70, 70 ya. Oke, demikian pembahasan saya. Semoga resonate, semoga terjabah doa-doa kamu ya. Semoga resonate. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, karena dengan pembagian kalian itu ternyata menyelamatkan orang-orang yang sedang terpuruk, dan itu adalah amal baik buat kalian. Terima kasih sebelumnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.